Ketika dunia menghadapi era Perang Dunia, baik itu Perang Dunia Pertama yang dimulai pada tahun 1914 maupun Perang Dunia Kedua yang dimulai pada tahun 1939, banyak negara dilanda kehancuran hingga jutaan nyawa melayang akibat konflik mengerikan ini, baik itu dari sisi warga sipil maupun tentara. Tapi yang menarik untuk dibahas jika menyangkut dua konflik dunia ini tentunya adalah fakta bahwa daratan utama Amerika Serikat tidak terkena dampak apapun, dalam arti daratan utamanya itu tidak diserang negara manapun, padahal Amerika juga ikut meramaikan panggung Perang Dunia. Letak geografis Amerika adalah alasan utama mengapa daratannya tidak jadi medan perang. Menurut banyak sejarawan, dari sisi geografis, Amerika itu sangat diuntungkan. Bayangin aja, daratannya dipisahkan dari Eropa oleh Samudra Atlantik dan dipisahkan dari Asia oleh Samudra Pasifik, yang dimana Eropa dan Asia adalah panggung utama Perang Dunia. Di sisi lain, pemisahan alami ini juga menciptakan jarak yang sangat jauh bagi lawan Amerika yang punya ide untuk menginvasinya. Dan musuh Amerika saat itu menganggap menginvasi Amerika sangatlah merugikan karena memerlukan sumber daya yang sangat besar. Singkatnya, musuh tidak hanya harus mengirim pasukan melintasi lautan, tetapi juga harus mempertahankan jalur pasokan makanan, bahan bakar, amunisi, dan peralatan perang lainnya dalam waktu yang lama. Pada Perang Dunia Pertama, kondisi geografis ini memaksa musuh untuk tak punya ide sedikit pun dalam menginvasi Amerika, sebab teknologi transportasi saat itu belum mampu mendukung langkah untuk menginvasi Amerika. Dan tak hanya itu saja, sumber daya musuh-musuh Amerika juga sangat terbatas. Selain itu, musuh utama Amerika yaitu Kekaisaran Jerman lebih milih fokus bertempur di Eropa karena bagaimanapun Jerman harus menghadapi Britania dan Prancis di front barat lalu melawan Kekaisaran Rusia yang ada di front timur. Jadi, daripada menginvasi daratan Amerika, Jerman lebih memilih menuangkan banyak sumber dayanya di medan tempur Eropa. Kemudian, tak lupa, sebagai musuh Jerman, Britania dikenal sebagai pemilik armada laut terbesar dan terkuat di dunia. Akibatnya, jika ingin menginvasi Amerika, Jerman harus menguasai lautan dulu, yang saat itu didominasi Britania. Selain itu, pada dasarnya, Jerman emang tak punya kemampuan untuk mengirim pasukan dalam jumlah besar ke wilayah Amerika. Oh ya, jangan bertanya soal angkatan udara karena teknologinya juga masih sangat lemah. Memasuki Perang Dunia Kedua, meskipun teknologi sudah berkembang, menginvasi Amerika tetap sama sulitnya dan tetap sangat boros dari sisi sumber daya. Tapi tak dapat dipungkiri, musuh utama Amerika yaitu Jerman lagi-lagi emang lebih milih fokus di daratan Eropa. Begitupun Jepang yang juga musuh Amerika lebih milih fokus untuk bertempur di daratan Asia. Bahkan ketika Amerika resmi terlibat dalam perang, musuh-musuhnya emang sangat sulit jika harus menyerang daratan utama Amerika. Sekali lagi sejarah terulang, untuk menginvasi Amerika, Jerman harus menguasai jalur lautnya dulu, yang dimana ini tentu tak mudah karena pada dasarnya kemampuan Jerman saat itu terbilang mustahil untuk melakukan hal ini. Dari sini mungkin tak sedikit orang yang juga bertanya mengapa Jerman tidak menggunakan kekuatan udaranya untuk menyerang daratan utama Amerika Serikat. Penting untuk dicatat, meskipun Jerman memiliki angkatan udara yang sangat kuat dan modern pada masanya, sebagian besar pesawatnya itu dirancang untuk operasi di Eropa dan tidak dirancang untuk terbang melintasi Samudra Atlantik, menyerang wilayah Amerika, lalu kembali ke Jerman dengan aman. Ya, sederhananya, pesawat-pesawatnya tidak dirancang untuk perjalanan jauh. Oh ya, sekarang beralih ke Jepang. Penting untuk dicatat, serangan Pearl Harbor pada 7 Desember 1941 yang dilakukan Jepang ini bukanlah serangan terhadap daratan utama Amerika. Bisa dibilang Pearl Harbor merupakan pangkalan laut militer Amerika yang terletak di Hawaii. Sama seperti Jerman untuk menyerang daratan utama Amerika, Jepang juga menghadapi kesulitan karena harus melintasi jarak ribuan kilometer jauhnya dan memerlukan sumber daya yang tak sedikit. Hal ini agak mustahil bagi Jepang.
yang pada dasarnya sedang fokus di Asia. Tapi menariknya, Jepang itu sempat melakukan beberapa serangan dalam skala terbatas ke daratan utama Amerika, yang salah satunya adalah pengeboman Fort Stevens pada tahun 1942. Bisa dibilang, ini merupakan serangan ketika sebuah kapal selam Jepang menembakkan peluru artileri ke Fort Stevens yang berada di Oregon, dan serangan ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa Jepang masih mampu menyerang wilayah Amerika, tetapi serangan ini tidak menimbulkan kerusakan besar dan tidak mengancam Amerika. Lalu, Jepang juga melancarkan banyak balon bom dalam operasi Fugo pada tahun 1944 hingga 1945. Dalam operasi ini, ribuan balon yang membawa bom diterbangkan melintasi Samudra Pasifik dan ditujukan ke berbagai wilayah Amerika, termasuk Oregon, Washington, dan California. Tujuannya adalah memicu kebakaran hutan, menimbulkan kepanikan, serta memaksa Amerika agar lebih fokus menjaga wilayahnya daripada perang di luar negeri. Namun, sebagian besar balon gagal mencapai sasaran atau tidak menimbulkan dampak yang signifikan. Oleh karena itu, meskipun serangan-serangan tersebut berhasil mencapai wilayah Amerika, semuanya berakhir dengan kegagalan, dan berbagai serangan ini juga tidak berkembang menjadi invasi karena sekali lagi jarak yang jauh, sumber daya yang besar, dan teknologi yang belum mumpuni tidak mampu mewujudkan rencana untuk menginvasi Amerika. Ngerinya lagi, setelah Amerika memasuki medan perang, kekuatan industri dan militernya berkembang sangat pesat. Nah, dua hal ini turut membuat peluang musuh untuk melakukan invasi menjadi semakin kecil dan sangat sulit. Kemudian, faktor lain yang sering terlupakan adalah waktu keterlibatan Amerika dalam kedua perang dunia. Seperti yang diketahui, pada Perang Dunia Pertama, Amerika baru resmi bergabung pada tahun 1917, sementara pada Perang Dunia Kedua, Amerika resmi masuk perang pada akhir tahun 1941. Setelah serangan Pearl Harbor, bisa dibilang ketika Amerika akhirnya terlibat, musuh-musuhnya sudah lebih dulu mengerahkan sebagian besar pasukan, persenjataan, dan sumber dayanya ke medan perang utama di Eropa serta Asia. Ini artinya ketika Amerika ikut perang, musuh-musuhnya lebih memilih fokus ke medan utama perang daripada menginvasi atau menyerang wilayah Amerika yang pada dasarnya emang sudah sangat sulit.